Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, apa kabar? Ya, semoga kita selalu diberikan kesehatan. Sebelumnya perkenalkan, saya Muhammad Husin Asidik, NIM B05200040. Saya dari Prodi Sastra Arab Universitas 11 Maret Surakarta. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah Fiqhul dengan dosen pengampu Bapak Habibi Muhammad Lutfi. Jadi di sini saya akan menyampaikan ringkasan artikel yang saya buat dengan judul Analisis Komparatif Literatur Fiqhul pada Masa Klasik dan Modern. Singkatnya yaitu perbandingan buku dengan tema Fiqhul yang ditemukan atau ditulis pada masa klasik zaman dahulu dan masa modern sekarang. Nah, hal ini saya buat untuk menjawab perdebatan-perdebatan, yaitu pemakaian istilah antara fiqh lughah, ilmu lughah, dan filologi. Ya, langsung saja. Jadi pada pembahasan kali ini kita memakai 5 buku, yaitu 4 buku yang merupakan literatur fiqh lughah klasik dan 1 buku yang merupakan literatur fiqh lughah modern. Yang pertama yaitu untuk fiqh lughah klasik, literatur fiqh lughah klasik yang pertama yaitu buku yang berjudul As-Sahibi fi Fiqhul Lughah wa Sunan al-Arab fi Kalamiha. Ya, jadi karya ini ditulis oleh Ibnu Faris yang memiliki nama lengkap Ahmad Faris bin Zakaria Al-Qazwaini Ar-Razi. Nah, yaitu merupakan seorang tokoh terkemuka dalam bidang bahasa dan sastra. Buku yang ia hasilkan diberi judul As-Sahibi ini yaitu karena buku ini ditujukan sebagai hadiah untuk Al-Sahib bin Ibad. Nah, kemudian buku ini membahas tentang pertumbuhan bahasa, bahasa fasih dan tidak fasih, sumber bahasa, kemudian berhujah dengan bahasa Arab, sistem penulisan Arab, dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua yaitu buku yang judul Fiqhul Lughah wa Sirrul Arabiyyah. Nah, kitab ini dikarang oleh Abdul Malik bin Muhammad bin Ismail yang dikenal sebagai Abu Mansur Ats-Tsa'alabi. Nah, jadi Ats-Tsa'alabi merupakan salah satu tokoh bahasa dan sastra yang berasal dari wilayah Naisaburi. Nah, jadi buku ini intinya yaitu memuat 2 bagian gitu. Yang pertama, bagian pertama yaitu fiqhul lughah yang merupakan kumpulan kata-kata Arab yang disusun berdasarkan makna. Nah, bagian ini terdiri 30 bab dan setiap bab dibagi menjadi beberapa pasal. Kemudian bagian kedua berisi tentang Sirrul Arabiyyah yang membahas ragam kebahasaan. Kemudian buku yang ketiga yaitu Al-Khasais, yaitu karya Abu Al-Fat Usman bin Jinni Al-Musalli. Nah, adalah seorang ahli sastra dan nahwu yang menulis buku ini. Nah, Ibnu Jinni ini lahir di Mosul dan meninggal di Baghdad, yaitu pada tahun 1002 Masehi. Kemudian yang terakhir untuk literatur fiqhul lughah klasik, nah yaitu buku yang berjudul Al-Muzir fi Ulum al-Lughah wa Anwa'iha. Nah, kitab ini dikarang oleh Abdurrahman bin Abi Bakar, yaitu Jalaluddin Al-Suyuti, seorang tokoh agama, sejarawan sekaligus sastrawan juga. Nah, untuk bagaimana isinya, nah nanti mungkin bisa dilihat sendiri di artikel-artikel maupun kita bahas untuk perihal perbandingannya dengan buku dengan literatur fiqhul lughah yang modern begitu. Kemudian masuk ke buku fiqhul lughah modern. Kumpulan buku yang berjudul Fiqhul Lughah yang telah dibuat dan dipublikasikan pada beberapa tahun terakhir. Nah, salah satu buku yang termasuk dalam kumpulan tersebut adalah Fiqhul Lughah oleh Ali Abdul Wahid Wafi. Buku ini merupakan pertama yang digunakan atau yang menggunakan judul Fiqhul Lughah di era modern. Ya, untuk isinya bisa kita lihat sebagai berikut. Saya terangkan daftar isi dari sebagian buku Fiqhul Lughah karya Ali Abdul Wahid Wafi.
Ya, kemudian langsung ke perbandingan literatur fikologi klasik dan literatur fikologi modern. Nah, yang pertama yaitu para ahli bahasa Arab klasik itu mempelajari bahasa Arab dengan tujuan untuk memahami teks-teks Al-Quran. Nah, sedangkan para fikologi modern yaitu mempelajari bahasa dengan tujuan untuk memahami peradaban dan kebudayaan. Nomor 2 yaitu para ahli bahasa Arab klasik tidak memperhatikan kegiatan rekonstruksi bahasa-bahasa kuno. Nah, sebagaimana fikologi modern ini atau yang secara umum mungkin dikenal sebagai ilmu filologi. Yang ketiga yaitu para ahli bahasa Arab klasik tidak memperhatikan kegiatan perbandingan antar bahasa secara mendalam sebagaimana yang dilakukan oleh para filolog modern atau mungkin yang condong para filolog barat. Nomor 4 yaitu para ahli bahasa Arab klasik tidak mengamati kajian perkembangan makna dari masa ke masa dan perkembangan dialek-dialek secara cermat sebagaimana yang dilakukan di literatur fikologi modern. Jadi kesimpulannya yaitu dari pembahasan di atas bisa disimpulkan bahwasannya yang dimaksudkan dengan fikologi pada masa klasik itu berbeda dengan masa yang sekarang ini. Nah, pada masa klasik fikologi dianggap sama dengan ilmu lugah secara umum. Nah, sedangkan pada masa modern ini, fikologi yaitu malah disamakan dengan ilmu filologi. Dan kemudian istilah ilmu lugah yang mana pada masa klasik itu padanan dari fikologi. Nah, yang sekarang ini fikologi ini ilmu lugah ini disamakan dengan ya linguistik secara umum atau bahasa secara umum. Nah, hal ini yang menimbulkan ada kelompok yang mengatakan sama antara fikologi dan ilmu lugah, yaitu karena memang dasarnya yaitu pada buku-buku klasik yang tidak membedakan antara fikologi dan ilmu lugah, dan ada yang pula yang membedakannya. Nah, maka ini bisa dikatakan lebih condong ke yang modern atau lebih condong kepada menggunakan teori barat gitu. Ya, mungkin itu yang bisa kali ini yang saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.